Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Leksan Ramadan, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 1. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiro kama amar fantahu amma naha anhu wa asyhadu an la ilaha illa wahidul qahar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar wa sallallahu wa sallamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil bawi wa nusyur. Amma ba'd. Fa ya ibadillah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fa'azal muttaqun wa qala ta'ala wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang agung, surah yang berada pada urutan 112 Al-Qur'an. Surah yang berisi ayat-ayat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia, apa pelajaran, apa faedah yang bisa kita petik dari surah yang mulia ini? Surah yang memiliki 4 ayat ini. Jamaah kaum muslimin rahimahullah, mari kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Berikut beberapa pelajaran penting dari surah mulia ini. Yang pertama, turunnya surah ini berkenaan dengan orang-orang yang menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat dan nasab Allah Ta'ala. Surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qur'ani sulusah ta'dilu ahdullahu wa kul wallahu ahad, menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi 2899. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah keluar dan bersabda, saya akan membacakan kepada kalian surah yang menyamai sepertiga Al-Quran. Maka beliau pun membaca Qul huwallahu ahad. Beliau membacanya hingga selesai. Hadis riwayat Muslim 812. Hal tersebut berdasarkan bahwa yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 3 pembagian: tauhid, hukum, dan kisah. Surah Al-Ikhlas ini mencakup di dalamnya pembahasan tauhid yang termasuk sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau untuk mengatakan dialah Allah yang Maha Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang bersekutu dengannya makhluk apapun itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat, kepadanya lah kita meminta segala sesuatu, digantungkannya segala urusan, maka segala kebutuhan kita dalam keadaan susah maupun senang, semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala dan melaporkannya kepadanya dan berkeluh kesah kepadanya semata. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Yakub alaihissalam, ta'lamuna lamallahi min wa lamullahi ila wahurnis da'asku innama qala. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesianku, dan aku mengetahui dari Allah yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Yusuf ayat 86. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa segala sesuatu kebutuhan kita bergantung kepada Allah Ta'ala semata, maka kita seharusnya tidak boleh tidak, wajib dan harus bagi kita untuk mengesahkan Allah Ta'ala semata dalam penyembahan kepadanya, tidak kepada selainnya. Allah Azza wa Jalla tidak beranak, tidak melahirkan, tidak memiliki keturunan, tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang musyrik pada para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yastahu nama walahum nahu subhal banatillahi waja'aluna.
dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah Maha Suci Dia, sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Quran surat An-Nahl ayat 57. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Quran surat Al-Isra ayat 40. Begitupun dengan perkataan Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Quran surat At-Taubah ayat 30. Allah Ta'ala tidak diperanakkan, tidak memiliki bapak dan ibu, tidak pula pasangan hidup. Allah Ta'ala berfirman, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang mendahulinya dan tidak pula sebelumnya dan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada sepadan dengannya, tidak ada yang setara dengannya, baik dalam rububiyah, uluhiyah, maupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ayat keempat ini adalah bantahan kepada aliran sesat yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Begitupun bantahan kepada aliran sesat yang meniadakan nama atau sifat Allah Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Al-Basirus mihu wa huwa syai'i kami sili. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha pendengar, maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwar. Innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adil wal insani wa ita azil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa yashkuruhu ala nikmati yazikum wala dzalikallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.